jantung berdebar kencang, napas tersengal setelah sedikit saja beraktivitas. Kita semua pernah merasakannya, sensasi tubuh yang memberitahu ada sesuatu yang tidak beres. Kekhawatiran akan kesehatan jantung adalah ketakutan yang universal, melintasi batas usia, budaya, dan status sosial. Jantung adalah inti kehidupan kita, dan ancamannya terasa sangat pribadi. Di lorong-lorong rumah sakit, di ruang tunggu dokter, percakapan tentang kolesterol, tekanan darah, dan diet menjadi bahasa sehari-hari. Kita mencari jawaban, mencari cara untuk melindungi diri dari penyakit yang tak pandang bulu. Kita membaca label makanan dengan saksama, mencoba memahami labirin nutrisi, bertanya-tanya mana yang teman dan mana yang musuh bagi kesehatan jantung kita. Nasihat datang dari segala arah, kurangi lemak, hindari garam, perbanyak serat. Namun, di tengah banyaknya informasi, seringkali kita merasa lebih bingung daripada tercerahkan. Bayangkan sebuah dunia di mana kebenaran tentang apa yang sebenarnya membahayakan jantung kita telah diputarbalikkan, sebuah narasi yang dibentuk bukan oleh sains murni, tetapi oleh kepentingan industri yang tersembunyi. Pada pertengahan abad ke-20, saat penyakit jantung koroner menjadi momok yang menakutkan, sebuah perdebatan sengit berkecamuk di kalangan ilmuwan tentang penyebab utamanya. Di tengah ketidakpastian ilmiah inilah, sebuah kekuatan besar dengan sumber daya yang tak terbatas mulai bergerak di balik layar, siap untuk menulis ulang narasi demi keuntungan mereka sendiri. Kekuatan ini adalah industri gula, yang pada saat itu menikmati puncak kejayaannya, namun terancam oleh bukti-bukti awal yang mengaitkan konsumsi gula berlebihan dengan masalah kesehatan. Mereka tidak hanya menjual pemanis, mereka menjual gaya hidup, kebahagiaan, dan energi. Gula hadir di hampir setiap aspek kehidupan modern. Namun, bisikan-bisikan tentang bahaya gula mulai tumbuh semakin keras, mengancam fondasi industri yang dibangun di atas rasa manis yang tak terkendali. Alih-alih menghadapi kebenaran ilmiah secara langsung, industri gula merancang sebuah strategi licik, mengalihkan perhatian dan menyalahkan kambing hitam lain. Mereka memutuskan untuk mendanai penelitian yang hasilnya sudah mereka tentukan sebelumnya, sebuah langkah berani yang akan mengubah lanskap nutrisi selama beberapa dekade mendatang. Dengan uang dan pengaruh di tangan, mereka menargetkan pikiran-pikiran paling berpengaruh di dunia ilmiah, para ilmuwan yang bisa membentuk opini dan kebijakan. Bagaimana mungkin sebuah industri bisa begitu berhasil memanipulasi ilmu pengetahuan dan persepsi publik tentang kesehatan jantung? Kisah ini akan mengungkap skandal gula yang dampaknya masih kita rasakan hingga kini. Tahun 1960-an adalah era optimisme dan kemajuan. Ekonomi sedang booming, dan teknologi menjanjikan masa depan yang lebih baik. Gula, dengan rasa manisnya yang menyenangkan, tampak selaras dengan semangat zaman. Sugar Research Foundation, SRF, yang kemudian dikenal sebagai The Sugar Association, berdiri sebagai raksasa industri. Mereka memiliki sumber daya finansial yang besar dan jaringan lobi yang kuat. Kampanye iklan mereka merajalela, menampilkan gula sebagai sumber energi instan, bahan pokok yang tak terpisahkan dari kehidupan yang bahagia dan aktif. Dari sarapan sereal manis hingga minuman ringan yang menyegarkan, gula hadir di hampir setiap produk makanan olahan. Konsumsinya terus meningkat tanpa terkendali. Industri gula berhasil menanamkan citra positif pada produk mereka, menghubungkannya dengan perayaan, hadiah, dan rasa nyaman. Gula adalah simbol kemewahan yang terjangkau. Sementara itu, komunitas ilmiah sedang bergulat dengan meningkatnya kasus penyakit jantung koroner. Studi-studi awal mulai menunjukkan adanya korelasi antara diet tinggi lemak dan risiko penyakit jantung. Teori, lipid hipotesis, yang menyalahkan lemak jenuh sebagai penyebab utama penyumbatan arteri, mendapatkan daya tarik yang signifikan di kalangan dokter dan peneliti. Dalam lanskap ilmiah yang didominasi oleh fokus pada lemak, industri gula melihat sebuah peluang emas untuk mengalihkan perhatian dari produk mereka sendiri. Mereka memiliki dana untuk mendukung penelitian skala besar, dan mereka siap untuk menggunakannya untuk membentuk narasi yang menguntungkan mereka. Para eksekutif puncak SRF bertemu secara rahasia, merencanakan strategi untuk melawan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh penelitian tentang bahaya gula. Mereka memutuskan bahwa cara terbaik untuk melindungi industri mereka adalah dengan mendanai penelitian mereka sendiri, penelitian yang akan secara sistematis mengecilkan peran gula dalam penyakit jantung. Target mereka adalah jurnal-jurnal medis paling bergengsi, publikasi yang akan menjangkau para dokter, ilmuwan, dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Mereka mendekati 3 ilmuwan Harvard yang berpengaruh, menawarkan sejumlah besar uang sebagai imbalan untuk meninjau literatur ilmiah yang ada dan menyusun sebuah studi yang menyimpulkan bahwa lemak, bukan gula, adalah biang keladinya. Kesepakatan itu tercapai dalam diam.
Para ilmuwan menerima tawaran tersebut, dan industri gula berhasil membeli pengaruh atas narasi ilmiah yang sangat penting. Di puncak kekuasaan dan kemewahan mereka, industri gula tidak menyadari bahwa benih-benih kehancuran mereka sendiri sedang ditanam melalui tindakan manipulasi dan penipuan ini. Rasa tak terkalahkan mereka akan segera sirna. Beberapa peneliti independen terus menyelidiki hubungan antara gula dan penyakit jantung, dan beberapa studi awal mulai menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan bagi industri gula. Laporan-laporan ini, meskipun belum konklusif, menimbulkan kekhawatiran di kalangan eksekutif SRF. Mereka menyadari bahwa narasi yang mereka bangun sedang terancam. Pada tahun 1964, internal SRF mengadakan diskusi tentang bagaimana melawan publisitas negatif tentang gula dan kesehatan. Dokumen-dokumen ini kemudian akan menjadi bukti kunci dari upaya manipulasi mereka. Muncullah ide untuk mendanai tinjauan literatur ilmiah yang akan secara selektif memilih studi-studi yang mendukung teori lemak sebagai penyebab utama penyakit jantung, sambil mengabaikan atau meremehkan bukti yang memberatkan gula. 3 ilmuwan Harvard terkemuka setuju untuk melakukan tinjauan ini dengan imbalan bayaran yang besar dari SRF. Selama proses peninjauan, ada indikasi bahwa para ilmuwan ini secara aktif dipengaruhi oleh SRF dalam interpretasi data dan kesimpulan yang mereka tarik. Pada tahun 1967, studi yang didanai oleh SRF ini diterbitkan di The New England Journal of Medicine, salah satu jurnal medis paling bergengsi di dunia. Artikel tersebut secara tegas menyimpulkan bahwa tidak ada bukti substansial yang menghubungkan konsumsi gula diet dengan penyakit jantung, dan sebaliknya menekankan peran lemak jenuh. Publikasi studi ini menjadi titik balik yang kritis. Dengan otoritas jurnal medis terkemuka di belakangnya, narasi yang menyalahkan lemak sebagai penyebab utama penyakit jantung semakin mengakar kuat. Studi ini secara signifikan mempengaruhi pedoman diet pemerintah dan rekomendasi kesehatan masyarakat selama beberapa dekade berikutnya. Industri makanan dan minuman dengan cepat mengadopsi narasi ini, memasarkan produk rendah lemak dan tinggi gula sebagai pilihan yang lebih sehat. Puluhan tahun kemudian, dokumen internal SRF yang ditemukan oleh para peneliti mengungkapkan bahwa para eksekutif industri gula secara eksplisit membahas strategi untuk melawan bukti yang memberatkan gula, dengan mendanai penelitian yang dirancang untuk mencapai kesimpulan yang diinginkan. Fakta ini mengungkap niat tersembunyi di balik pendanaan studi tahun 1967 dan menunjukkan adanya upaya yang disengaja untuk memanipulasi ilmu pengetahuan demi keuntungan industri. Pengungkapan ini mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap penelitian ilmiah yang didanai oleh industri dan menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas para ilmuwan yang terlibat. Publikasi studi tahun 1967, yang didasarkan pada kesepakatan rahasia dan manipulasi data, menjadi titik tanpa kembali dalam skandal gula. Kerusakan telah terjadi, dan dampaknya akan dirasakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Meskipun selama beberapa dekade industri gula berhasil mempertahankan narasi yang menguntungkan mereka, kebenaran akhirnya mulai terkuak secara perlahan namun pasti. Studi-studi independen yang lebih baru dengan metodologi yang lebih ketat mulai menunjukkan hubungan yang kuat antara konsumsi gula berlebihan dan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, obesitas, dan diabetes tipe 2. Ketika bukti-bukti ini semakin banyak dan tak terbantahkan, tekanan publik terhadap industri gula mulai meningkat. Orang-orang mulai mempertanyakan narasi yang telah mereka terima selama bertahun-tahun. Liputan media yang kritis mulai muncul, menyoroti peran industri gula dalam membentuk kebijakan diet yang menyesatkan dan merugikan kesehatan masyarakat. Reputasi The Sugar Association tercoreng parah oleh pengungkapan dokumen-dokumen internal mereka dan kisah di balik pendanaan studi tahun 1967. Kepercayaan publik hilang. Tuntutan hukum mulai diajukan terhadap perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang memasarkan produk tinggi gula sebagai pilihan sehat. Secara finansial, industri gula mulai menghadapi tantangan yang signifikan. Penjualan produk-produk bergula menurun seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen tentang bahaya gula. Perusahaan-perusahaan makanan dan minuman terpaksa merumuskan kembali produk mereka, mengurangi kandungan gula dan mencari pemanis alternatif. Di dalam organisasi The Sugar Association sendiri, terjadi perpecahan dan ketidakpercayaan. Beberapa anggota mulai mempertanyakan praktik-praktik masa lalu dan menyerukan transparansi yang lebih besar. Para ilmuwan yang terlibat dalam studi tahun 1967 menghadapi kritikan tajam dari komunitas ilmiah dan publik. Warisan mereka ternoda oleh skandal ini. Pedoman diet pemerintah secara bertahap direvisi untuk mencerminkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif gula terhadap kesehatan. Rekomendasi untuk membatasi asupan gula ditambahkan. Industri gula tidak lagi memiliki pengaruh dan otoritas seperti dulu.
Mereka harus berjuang untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghadapi kenyataan ilmiah yang baru. Jejak skandal gula masih terasa hingga kini. Dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan kepercayaan terhadap industri makanan dan sains sangat mendalam. Keruntuhan total industri gula seperti yang mereka kenal pada masa kejayaannya mungkin tidak terjadi, tetapi pengaruh dan citra mereka telah rusak secara permanen. Mereka harus beradaptasi dengan dunia yang lebih sadar akan bahaya gula. Titik terendah bagi industri gula bukanlah kebangkrutan finansial, tetapi hilangnya kepercayaan publik dan terungkapnya kebenaran tentang bagaimana uang korporat dapat membelokkan ilmu pengetahuan dan kesehatan masyarakat. Skandal gula adalah pengingat yang kuat tentang bagaimana kepentingan finansial yang besar dapat secara signifikan mempengaruhi arah penelitian ilmiah dan informasi yang diterima publik. Kasus ini menyoroti bahaya dari konflik kepentingan dalam sains dan pentingnya transparansi dalam pendanaan penelitian. Kita harus selalu bertanya, siapa yang membayar untuk penelitian ini? Pelajaran moral dari skandal gula adalah pentingnya berpikir kritis tentang informasi kesehatan yang kita terima, terutama ketika informasi tersebut datang dari sumber yang mungkin memiliki agenda tersembunyi. Kita tidak boleh menerima begitu saja setiap klaim kesehatan yang dibuat oleh industri makanan dan minuman. Selalu cari bukti independen dan beragam sebelum mempercayai suatu informasi. Skandal ini juga menjadi pengingat akan tanggung jawab para ilmuwan untuk menjunjung tinggi integritas dan etika penelitian, di atas tekanan finansial atau pengaruh industri. Pemerintah dan badan pengatur memiliki peran penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dari pengaruh yang tidak semestinya dari kepentingan industri. Regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan. Kisah skandal gula adalah pengingat bahwa kebenaran ilmiah pada akhirnya akan terungkap, meskipun mungkin membutuhkan waktu yang lama dan perjuangan yang berat. Sebagai konsumen, kita memiliki kekuatan untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari industri makanan. Pilihan kita dapat mempengaruhi apa yang diproduksi dan bagaimana produk tersebut dipasarkan. Skandal gula bukan hanya tentang masa lalu, dampaknya masih kita rasakan dalam tingginya tingkat penyakit metabolik dan kebingungan tentang nutrisi yang sehat. Untuk masa depan yang lebih sehat, kita perlu belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun sistem penelitian dan regulasi yang lebih tahan terhadap pengaruh industri. Mari kita terus mempertanyakan narasi yang dominan, mencari kebenaran di balik klaim-klaim yang menarik, dan memberdayakan diri kita sendiri dengan pengetahuan yang akurat tentang kesehatan. Jalan alternatif yang bisa kita ambil adalah mendukung penelitian independen, memilih makanan utuh yang tidak diproses, dan mengurangi konsumsi gula tambahan dalam diet kita. Dengan kesadaran dan tindakan kolektif, kita dapat mencegah skandal serupa terjadi di masa depan dan memastikan bahwa kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama di atas keuntungan korporat. Ingatlah bahwa kesehatan kita adalah aset yang paling berharga. Kita berhak atas informasi yang jujur dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tersembunyi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ilmu pengetahuan selalu melayani kepentingan publik dan bukan hanya segelintir orang yang berkuasa? Pertanyaan filosofis ini adalah warisan abadi dari skandal gula.